Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai mana ya madali? Sholat ke? Cai madali. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala niyati syekhina al-mursid billah Syekhul Barokah wal Karomah, guru dan orang tua tercinta yang semoga detik ini malam ini barokahnya Allah limpahkan kepada kita semua. Yang mulia Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh jamiah Manaqib Al-Baghdadi, imam-imam Manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, semoga selalu oleh Allah diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya, Allah sukseskan segala program-programnya, barokahnya senantiasa Allah alirkan, sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab kita semua sama diangkat derajatnya oleh Allah. Wa ala niyati syaidi Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biiznillah waridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, para alim ulama, para asatijah, wabil khusus di sini tempat ada Bapak Haji Kamat, semua ulama-ulamanya Allah yang masih jenang, yang masih ada, semoga selalu diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur, ditambahkan mustajab doanya oleh Allah, disukseskan segala program-program di dalam perjuangannya. Barokahnya guru, barokahnya orang tua, semoga senantiasa Allah alirkan kepada kita semuanya. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus aparatur pemerintahan desa Telaga Jaya, Pakis Jaya, Karawang, alhamdulillah tadi sudah memberikan sambutan Bapak RT Caca. Semoga desa Telaga Jaya sebab adanya istiqomah dzikir manaqib setiap malam Kamis dijadikan desa yang ditambahkan rahmat dan keberkahannya oleh Allah. Masyarakatnya semua tambah barokah, anak cucu keturunan kita semua ditambahkan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Syukur kepada Allah, sholawat serta salam terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin dan ridho Allah, kita semua masih ditetapkan di dalam takdir istiqomah. Setiap malam Kamis di tempat ini, capek tidak dirasa capek, lelah tidak dirasa lelah. Kalau ngukur capek, semua orang hidup memang tempatnya capek. Betul? Orang yang capek usahanya dengan tenaga, dia akan merasa kelelahan dengan tenaganya. Banyak orang kaya, dia capek dengan pemikirannya, mikirin usahanya. Ada yang sudah tua, walaupun duitnya banyak, dia mikirin bagaimana besok untuk punya bekal untuk di akhiratnya. Jadi semua di dunia ini capek, betul-betul. Tapi masih ditakdirkan bisa istiqomah. Inilah taufik serta hidayah dari Allah yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sekalipun dia orang kaya, duitnya banyak, sawahnya puluhan hektar, empangnya puluhan hektar, pangkat jabatannya tinggi sekalipun, belum tentu bisa membeli nikmat di dalam istiqomah bersyukur kepada Allah. Betul, betul. Kalau kita ngukur keadilan hidup, Allah itu keadilannya di mana sih? Keadilannya di dalam rasa.
orang kaya dengan orang miskin makan kue, seumpama kuenya kue semprong, sama-sama manis apa enggak? Sama-sama manis. Orang kaya makan, orang miskin makan, sama-sama merasa kenyang. Tetapi antara kaya dan miskin itu adalah bagian daripada keadilan dari Allah. Soal adil, Allah sudah adil di dalam rasa. Perkara kaya dan miskin itu takdir dari Allah. Takdir. Jadi kaya dan miskin itu keadilan Allah di mana? Di alam rasa. Makanya ngaji itu yang paling sulit ngaji rasa. Ngaji ilmu, ngaji akal kayak tadi anak-anak ngapalin. Tapi anak-anak bisa nggak meraba rasa audien? Audien itu yang hadir. Nih yang hadir nih. Apakah kondisinya lagi ngantuk, apakah jenuh, apakah kagak? Nah belum bisa merasakan di situ. Betul apa enggak? Ibaratkan nata kata dan nata bahasa ini untuk bisa memberikan daya tarik. Nah ini yang belum bisa. Sama, kita juga dalam hidup yang sulit mengolah rasa. Kalau di dalam rasa kita capek, diikutin dah capeknya. Betul apa enggak? Ah malas ngaji zikir. Walaupun anaknya tiap malam Kamis dipentasin di sini, alasannya inilah itulah. Capeknya dikambing hitamkan, seolah-olah tidak mau peduli, seolah-olah tidak mau tahu. Nah ini orang belum ngaji rasa. Betul apa betul? Makanya tadi saya ngomong sama si Adi, ibu bapak kamu belum pernah ke sini. Kenapa, Di? Punya anak kecil. Abah juga punya anak kecil, tapi masih bisa ngajarin kamu sebanyak ini. Jangan anak kecil dipakai jadi alasan. Betul? Betul apa enggak? Inilah yang disebut ngaji rasa. Bagaimana perasaan seorang guru yang sudah mendidik anak-anak kita dengan begitu capek dan lelahnya, terus kemudian hanya ingin dikenali, hanya ingin kenal bagaimana wajah orang tuanya. Terlalu sulit. Kenapa? Ada apa di balik itu? Betul apa enggak? Betul. Betul apa enggak? Mohon maaf ibu bapak, saya anak yatim piatu. Saya anak yatim piatu. 2007 ibu saya sudah meninggalkan. Tapi karena dibimbing oleh seorang guru sehingga menjadi pribadi dan keyakinan yang punya kemandirian kepada Allah. Tidak pernah dan mau bergantung kepada makhluk. Tidak pernah mau bergantung kepada orang tua. Andaikan hidup saya gantungkan kepada orang tua. Orang tua mana? Orang tua sudah nggak ada untuk dijadikan tempat bersandar dan bergantung. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kita di malam Kamis Istiqomah seperti ini ada. Kadang kita punya pemikiran kan begini. Apa sih itu maksudnya anak-anak dipentas-pentasin? Kok disawer? Ada yang bahas tentang saweran. Wallahi wa nabi, hidup saya tidak digantungkan hasil pengajian. Betul, Pak. Betul? Betul. Wallahi demi Allah, demi Rasulullah. Berapa kamu nyawer anak kamu? 2.000. Betul banget. Ini yang ngomong itu nggak ngaji rasa. Betul, Pak. Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Saweran anak-anak itu inisiatifnya jamaah. Nih inisiatifnya Bapak Salah. Buat abah beli rokok kayak bah. Silakan. Kalau memang sadar ini berarti ngaji rasa. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau nggak ngerokok asam apa enggak? Asam. Nah, karena merasa, oh guru juga asam. Ini ngaji rasa namanya. Sampai kepada ngaji rasa. Betul. Betul. Maka saya bilang, kalau masih nyaman teruskan. Enggak, jangan. Kalau nggak ikhlas, wallahi wa nabi, jangankan besar secuil, jangan pernah nyumbang ke tempat ini. Itu saya tegaskan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat itu. Saya hidup sudah nggak punya kedua orang tua. Jauh dari saudara. Tidak ada keluarga saudara yang mau peduli tentang perjuangan saya. Tapi tetap saya terus berjalan.
Apakah iya Allah tidak melihat? Apakah iya kuasa Allah itu tidak ditampakkan ketika kita betul-betul meyakini adanya kuasa Allah? Bukti apa enggak? Bukti apa enggak? Bukti, dibuktikan kuasa Allah. Kau yang sudah tidak percaya dengan diriku, tinggalkan aku sendiri. Biarkan aku dengan apa yang aku yakini. Allah kuasa, kun fayakunnya itu nyata. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Kau yang bilang zikir manakib ini aliran sesat, jangan pernah mendekat ikut zikir manakib. Cukup diriku saja yang tersesat. Kalau memang ini jalan kesesatan, biarlah diriku sendiri yang tersesat. Allahumma sholli ala Muhammad. Buktinya saya masih dipanggil ceramah kemana-mana. Betul. Buktinya masih dipanggil ceramah kemana-mana. Alhamdulillah. Buktinya masih dipercaya kemana-mana. Berarti masih ada kepercayaan dari Allah. Ingat itu. Justru ibu-ibu dan bapak-bapak ini beruntung. Ini tempat madrasah Syekh Abdul Qadir Jilani. Ingat itu. Siapa Syekh Abdul Qadir? Sultanil Auliya, rajanya walinya Allah. Tempat ini akan dibangun indah karena tempat ini selalu dibacakan manaqibnya Syekh Abdul Qadir. Betul. Karena Syekh Abdul Qadir ini rajanya walinya Allah. Alhamdulillah. Coba kita buktikan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tambah indah, tambah indah, tambah indah. Karena apa? Karena ini tempat selalu dikumandangkan bil barokah wal karamah Syekh Abdul Qadir bisyafaat biiznillah. Betul apa enggak? Sehingga tambah barokah. Ibaratkan orang bercinta, wajar ada orang yang cemburu karena tidak merasa tidak terima dengan kebahagiaan orang yang sedang bercinta karena Allah. Betul apa enggak? Tiap malam Kamis kita berzikir di tempat ini, bercinta dengan Allah, berzikir eling kepada Allah. Wajar kalau ada yang cemburu. Cemburu berarti tanda tidak mampu. Betul apa enggak? Ada orang iri kepada kita, tanda kita punya kelebihan. Wajar diiriin orang. Kalau hidup masih ada yang iri, berarti kita punya kelebihan. Kalau sudah nggak ada iri, berarti kurang melulu. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Bahkan malam ini adalah malam awal Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini malam yang penuh dengan barokah. Kita menyambut bulan Maulid Nabi, di mana bulan ini bulan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah. Tadi katanya Pak RT Caca, kita orang Kerawang ini sudah menginjak kepada ulang tahunnya yang ke-391. Betul apa enggak? Dan Bekasi itu kemarin kita sempat mengadakan dan diundang acara hari jadinya Kabupaten Bekasi yang ke-74 tahun. Alhamdulillah, sedikit banyak walaupun tidak paham deretan daripada sejarahnya, paling tidak sebab ikut ngaji, yang tidak tahu menjadi tahu. Oh iya, di Kerawang kita hidup dari kakek nenek kita, udeg-udeg gantung siwur jangka waring. Oh ternyata Kerawang sudah 391 tahun. Alhamdulillah. Ini sebab hikmahnya ngaji. Setiap malam Kamis dituntun li abi wa ummi astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua saya. Sebelum kita kenal dengan zikir manaqib, mana pernah kita ingat mengistighfarkan kedua orang tua? Betul apa enggak? Orang tua dulu itu beda dengan orang tua sekarang hidupnya. Lebih susah, lebih menderita. Betul apa enggak? Nyari makan saja susah, nyari guru ngaji susah. Ninggang di kita menyari guru ngaji gampang. Apalagi anak-anak kita. Tinggal kita anterin ke guru ngaji yang manapun banyak yang mau ngajarin. Tapi orang tua dulu pengen tahu bismillah, begitu susahnya. Betul apa betul? Alhamdulillah. Coba sampai suara serak. Yohan masang batu panas ereng-erengan.
sambil ngajar. Ini anak-anak kita sudah saya suruh menulis Yasin, menulis surat Ar-Rahman, menulis surat Al-Waqiah, menulis surat Al-Kahfi 111 ayat, juga surat apa lagi? Al-Muluk. Nah, ini masuk nanti nilai piagam. Piagam menulis Yasin. Itu susah banyak. Tiap hari anak-anak nulis. Nanti setor sama saya. Kemudian hafalan. Berapa hafal sudah surat di dalam Al-Quran. Ketiga, tulisan terbaik. Keempatnya, pemahaman. Dia mengerti tidak isi daripada apa yang dia baca. Habis dari situ baru dia punya bahan-bahan untuk tausiah, untuk ceramah. Baru di situ ditata, dituntun, dibentuk karakternya dari mulai cara bicara, pengolahan kata, bahasa, dan seninya baru dibentuk. Ibaratkan batu baru bagus di situ. Betul apa enggak? Semua butuh proses. Gak mudah. Betul apa enggak? Gak mudah. Biar anak-anak kita punya keberanian megang mic begini, gak mudah. Betul apa enggak? Harus dididik sedikit-sedikit, pelan-pelan. Ya uyuhan coba. Guru mah ceramah tuh ada yang mainin baterai. Betul enggak? Ini di depan orang tuanya. Bener apa enggak? Segini depan orang tuanya. Nah, anak 25. Apalagi kalau yang kecil-kecil udah sore, uyuhan. Kalau kagak loksung tuh uyuhan. Umi mah gak pernah ngajar, abah semua. Karena masih punya anak kecil. Nah, dari situ kita satu abah yang pengen, tolong bantu saya untuk meramaikan pengajian ini. Karena apa? Lah kalau anaknya saya suruh pentas terus gak ada yang hadirnya, anaknya mau ditonton sama siapa? Betul apa enggak? Anaknya mau pentas di depan siapa? Ada kadang orang tuanya kagak hadir, anaknya suruh pentas. Pelit itu namanya, budak pelit ayang menang litnang. Betul apa enggak? Itu namanya numpang. Jangan punya pikiran begitu. Itu namanya otaknya otak benalu. Kau benalu di pohon manapun dipangkas pasti. Betul apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Justru yang butuh diruat, diruqyah itu kita orang tuanya. Kalau anak mah belum punya dosa, mau bercanda kek, mau bolak-balik ke warung kek, ini yang harus digosok tuh orang tuanya. Betul. Alhamdulillah. Kalau orang tuanya sudah mau ngaji, anaknya pasti cinta ngaji. Kalau orang tuanya anti ke kiai, pasti anaknya anti ke kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Setuju apa enggak jemaah? Setuju. Jadi tempat ini tempat yang penuh dengan barokah. Hati-hati. Kalau jelek adanya pasti kebakar. Betul, Bah. Pasti kebakar. Allah tahu niat saya. Allah itu nggak bisa dibohongi dengan saya. Kalau niat saya ikhlas, ada orang yang nggak ikhlas, siap-siap nanti juga keluar dengan sendirinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pasti ada jalannya, karena di sini tempat ada Syekh Abdul Qadir. Betul. Alhamdulillah. Coba kalau kita melihat anak-anak kita begitu senang apa enggak ibu-ibu? Senang, apalagi malam Kamis depan Kliwonan. Nanti dari cabang 2 semalam saya ngisi di cabang 2. Terus dari Cilamaya juga nyampe, dari Jakarta juga nyampe, dari Solokan juga nyampe. Semalam tuh pulang dari cabang 2 tuh nengokin yang meninggal dunia tuh anaknya Mang Carya yang di Puteran tuh masih bujangan. Pesantrenin ke Banten, pulang dari Banten tuh nggak keluar rumah, jadi anak yang dusun di dalam rumah, akhirnya bergaul nggak mau, lama-lama sakit meninggal semalam. Saya tengokin ke sana, beliau sering dandanin bengkel adiknya Citra. Tuh saya bilang waktu itu, Mang, taruh aja di sana, pondokin di tempat saya, kasihan ini masih bujangan, ganteng tinggi. Karena udah dusun tadi itu, dusun gak tahu bagaimana tadinya itu didikannya. Betul apa enggak? Kalau anak jantri harusnya keluar rumah, dia harus siap terjun kepada masyarakat.
Betul apa enggak? Jangan jadi orang dusun. Kalau orang dusun itu gak bakal maju. Emang betul. Betul apa enggak? Orang dusun itu gak bakal maju. Ibu, bapak dagang harus punya keberanian. Apalagi pentas. Kayak ibunya Dini itu nyanyi begitu. Oh, butuh mental luar biasa. Betul enggak Bu Dini? Kayak Abah ceramah dan dakwah butuh mental. Jangan didik anak kita itu menjadi anak yang penakut, anak yang dusun di dalam kebaikan. Betul. Takutlah kepada Allah, takutlah di dalam berbuat buruk, tapi untuk kebaikan biarkan dia punya keberanian. Setuju apa enggak? Jangan dilarang-larang. Ya kayak tadi anak-anak pentas mic, biarin mic mau dimakan micnya, biarin aja. Betul apa enggak? Biar punya keberanian, jangan kita didik. Kalau kita didik, saya dulu ya sama ibu saya almarhum, kalau saya lagi di ayun, ibu saya nyanyi lagu Roma, nyanyi lagu Degung. Saya ingat, saya masih di ayun masih ingat. Saya dengerin ada film Roma Irama baru di Mahkota di Gembira ya, Darangas Dengklok saya dibawa. Padahal zaman dulu mobil itu susah bener dari Pengantaran. Tapi kalau udah ada film Roma, ibu saya tuh cinta mati sama Roma Irama. Saya